alamnya sangat keras, harimaunya, singanya siap menerkam anak-anak kita. Tidak ada jalan lain. Kalau mau anak kita selamat, masukkan ke pondok pesantren. Minta satu anak yang megang kipas naik ke atas, naik sini, angkatkan dia Pak, naik ke atas, naik, jangan melompat, naikkan Bang Banser. Stop. Ma ismuka, what is your name? Siapa namanya? Muiz Alif Ramadan. Hah? Muiz Alif Ramadan. Kuat sedikit. Muiz Alif Ramadan. Muiz Alif Ramadan. Alif berarti anak nomor 1. Adiknya Bata Sajim Hako Dalzal. Muiz Alif Ramadan. Kelas berapa sekarang Muiz? Kelas 8. Kelas 8. Saya dulu sekolah cuma sampai kelas 6. Kita dulu sekolah cuma kelas 6 paling tinggi kan Pak? Orang ini sampai 8. Kelas 8 itu kelas 2 SMP ya. Ustadz mau dengar Muiz baca surat pendek. Terserah pilih surat apa aja. Baca dengan suara yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau rendah pun nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bangga tidak punya anak yang bisa jadi imam. Di depan 1000, 2000, 3000 orang dia tenang aja baca. Saya pernah anak KKN semester 6 disuruh bawa acara menggeletar tangan. As. Mudah-mudahan Ananda Muiz jadi anak soleh. Jadi Bupati Musi Banyuasin. Nanti lama lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jauh rumahnya dari pesantren Al-Ma'arif? Dekat. Orang tua datang sebulan berapa kali? Nggak tahu. Duduk balik. Saya orangnya tidak mau basa-basi. Jangan santri pas didengar baca Quran tak berani. Kenapa dia berani baca Quran naik ke atas? Karena sudah terbiasa latihan muhadharah di depan orang banyak. Allah bisa karena biasa. Ibu, kalian mengandung anak ini 9 bulan 10 hari, betul? Di Musi Banyuasin ngandung masih 9 bulan 10 hari. Apa jamaahnya? Ditanya malah ketawa pula. Soalnya di tempat lain udah 4 bulan aja. Nikah Januari, lahir Mei. Pas ditanya kok cepat kali? Ini edisi efisiensi Pak Ustaz. Gawat kita. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan anak meregang nyawa, koyak dagingnya. Kalian kalau mau merasakan melahirkan, pulang dari sini makan mangga, telan bulat-bulat, besok keluarkan bulat-bulat.
menjerit kalian di kamar mandi, robek daging kalian. Begitulah rasanya melahirkan. Jangan lawan emak kalian, jangan berkata kasar, bahagiakan orang tua. Betul Bu? Tapi sakitnya ibu melahirkan terbalaskan menengok anak pakai kain sarung, dibuka pintu kamarnya, rupanya dia sedang sholat tahajud malam. Sejuk rasa hati kita Bu. Betul Bu? Masya Allah. Jam 2 malam terdengar dari balik kamar, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Siapa itu, Dek? Itu anak kita Bang, tahajud di sebelah. Kita udah nikah 20 tahun, kau sembahyang subuh pun jam 8. Memang dasar kau. Kenapa anak kita itu baik? Karena aku solihah. Begitu dibuka kamar, tengok anak, rupanya TV belum mati. Bapaknya mesti baik, ibunya mesti baik. Apa kata Pak Bupati tadi dalam kata sambutan? Kenapa istrinya menuntut? Suaminya jualan, bininya tak tahan, tidak bisa dinasehati. Kalau bapaknya genderuwo, emaknya sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot, anaknya tuyul. Maka bapaknya semuanya baik-baik semua, insya Allah, amin. Ibunya juga semua baik-baik, amin. Anaknya pun dimasukkan ke pesantren Al-Ma'arif, maka juga menjadi anak yang baik-baik semuanya, amin ya Rabbal. Ibu tahan berpisah dengan anak 6 tahun, tahan. Enggak serentak bilang tahan. Pas saya bilang tahan, ada yang bilang tahan. Tahan. Saya sekolah di Medan, Sumatera Utara. Emak ayah saya di Riau. Dari Medan ke Riau naik bis 12 jam. Mereka menjenguk saya setahun sekali. Saya pergi ke Mesir 4 tahun tidak pernah pulang. Bukan karena saya serius belajar, tiket mahal. Berangkat ke Maroko 2 tahun nggak pernah pulang. Maka saya minta 10 jari 11 dengan kepala. Wahai bapak-bapak yang punya kekuasaan, yang punya harta, yang punya duit, anak-anak yang berprestasi, hafal Quran, bisa bahasa Arab, pakai tanda tangan, kirimkan anak ini ke Mesir untuk belajar supaya nanti pulang mensiarkan dakwah Islam. Setuju? Saya 4 tahun ke Mesir, nggak pernah seperak pun dikirim oleh bupati, gubernur, wali kota. Mana bupati, wali kota yang dulu di zaman saya itu? Mati. Coba kalau dikirimnya saya dulu ke Mesir, pasti dia dapat pahala amal jariah mengalir. 3 kali dia dapat pahala mengalir. Padahal kalau dia mau, bisa mengirim dengan APBD-nya. Kenapa Ustadz marah? Betul, ini bukan marah karena dendam, karena lapar. Sampai yang dimuliakan Allah. Iya Ustaz nggak buat proposal, saya buat proposal kepada yang terhormat Bapak Bupati, kepada yang terhormat Bapak Gubernur, kepada yang terhormat DPRD. Aku Abdul Somad mau ke Mesir, tolong biaya, tolong tiket. Mak saya dipanggil ke kantor Basnas. Aku ke kantor Basnas, ya Mat, iyalah Mak. Balik dia, dibukanya lah, inilah dari Basnas untuk kau ke Mesir. Berapa Mak? 200.000 rupiah. Bisa disimpan untuk mengusir hantu jembalang tanah. Apa yang terjadi setelah 20 tahun? S1 saya 4 tahun di Mesir, nggak dapat beasiswa dari daerah, selesai juga. S2 di Maroko, selesai. S3 di Sudan, selesai. Tanpa bantuan siapapun, selesai. Kalau selesai, kata Allah, selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun.
Maka kalau ada orang kaya, kalau ada pejabat, polisi dan tentara, anggota DPRD membantu para santri, dia bukan membantu santri, dia sedang membantu dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ceramah memang di Musi. Tunggu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu, masih lama. Saya memang ceramah di Musi Banyuasin, tapi yang mendengar ceramah saya ini kan bukan cuma orang Musi Banyuasin, semua kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, presiden, semua mendengar ceramah saya ini. Karena ini akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang saya sampaikan cuma dua. Pertama, tolong agama dengan harta. Yang kedua, tolong agama dengan anak. Yang paling mantap, hartanya dipakai menolong agama, anaknya juga soleh. Amin. Aku nggak ada anak Pak Ustadz dengan harta. Aku nggak ada harta Pak Ustadz dengan anak. Aku nggak ada harta, nggak ada anak, nikah lagi. Setuju? Bapak Ibu bangga nggak melihat polisi tentara datang ke pesantren pengajian? Bangga? Saya Ustadz yang tidak berseragam melihat polisi dan tentara datang pengajian, ini ada kebanggaan tersendiri. Nanti 10-20 tahun akan datang, polisi, tentara, DPRD, jaksa, hakim, anggota dewan, semuanya adalah orang-orang pesantren, alumni pesantren Al-Ma'arif, insya Allah. Acara reuni akbar alumni Al-Ma'arif tahun 2055. Ini 2025, 30 tahun lagi. Yang hadir waktu itu alumni DPR RI, DPRD provinsi, bupati, wali kota, semuanya alumni dari Al-Ma'arif. Amin. Penceramahnya waktu itu masih Abdul Somad. Waktu 2035. Waktu itu ini udah hotel-hotel, tempat penginapan semua. Ini gedung-gedung mewah semua. Yang ini masih tetap semak, kita buat kebun binatang. Ramai semua. Ini sudah tidak tanah lagi, ini keramik semua. Banyak yang terpleset anak-anak di sini. Acara tabligh akbar, penceramah tetap Abdul Somad. Waktu itu bapak-bapak ibu sudah meninggal semua. Sudah meninggal. Waktu itu kami pun mengirimkan Al-Fatihah lah untuk almarhum pemimpin-pemimpin kita yang sudah membantu dulu. Mari kita kirimkan semua kepada mereka Al-Fatihah. Jangan kirim sekarang. Kita harus berpikir 30 tahun yang akan datang. Kita tidak selamanya sehat. Waktu itu 2035 itu saya udah nggak bisa berdiri, udah tua kali udah. Sekarang umur udah 27. Berarti 2035 itu udah tua juga lah. Waktu itu saya udah duduk di kursi udah. Waktu itu saya ngasih tas sambutan. Saya senang sekali berada di tengah alumni. Waktu itu saya waktu takbir Allahumma berpikir 20-30 tahun akan datang. Jabatan harta tidak lama, umur pun pendek, kita akan mati menghadap Allah. Yang kekal abadi hanya dua, harta jadi wakaf infak sedekah, anak menjadi anak soleh. Mudah-mudahan harta dan anak soleh kita bisa menolong kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat, panjang umur, dijaga Allah dalam amanah untuk menjadi pemimpin yang adil insyaallah. Amin ya rabbal. Ketua yayasan, pimpinan pondok pesantren, para alim ulama, para kiai, para ustadz, hadirin hadirat, muslimin muslimat, soimin soimat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Masjid tidak boleh dibuka untuk umum. Masjid ditutup, dijadikan sebagai museum. Masjid tidak boleh berzikir ramai-ramai. Tabligh akbar haram, tarekat dibubarkan,
azan tidak boleh pakai bahasa Arab, perempuan tidak boleh pakai jilbab, anak-anak tidak boleh belajar agama, karena agama sumber kemunduran. Ini terjadi pada tahun 1924 di Turki. Di mana? Masjid dijadikan museum, perempuan tak boleh pakai jilbab, tarekat dibubarkan, majelis zikir, ulama ditangkap, dipenjara. Pertanyaannya, apakah Islam hilang dari Turki sekarang? Islam tetap ada. Siapa yang melarang itu? Yang melarang namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa namanya? Memang kalau lagi payah ngingat memang. Mustafa Kemal Atatürk. Mana dia sekarang? Mimda tema taya bawati. Mampus. Yang melarang. Bayangkan kalau ada pemimpin di Sumatera Selatan menutup masjid, perempuan tak boleh pakai jilbab, tidak boleh berkumpul berzikir, azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Allah besarnya. Alhamdulillah, pemimpin kita dijauhkan dari model seperti ini. Itu terjadi tahun 1924. Sekarang sudah tahun 2025, sudah 1 abad berlalu, 100 tahun lebih sudah. Islam tetap jaya. Bahkan masjid yang dirubah jadi museum sekarang sudah jadi masjid lagi. Itulah dia namanya Masjid Hagia Sophia. Apa nama masjidnya? Masjid Hagia Sophia. Ini pertanyaan-pertanyaan Ustadz Somad ini ingat baik-baik, karena di akhir nanti akan ada UAS, ujian akhir semester. Kenapa Islam bisa tetap ada? Kenapa Islam tidak hilang? Karena ternyata ada seorang laki-laki yang hafal Quran, mendirikan pesantren, namanya Syekh Sulaiman Tanuhan. Siapa namanya? Syekh Sulaiman Tanuhan. Dan pesantren yang terbesar di dunia sekarang, yang terbanyak cabangnya, dari Eropa sampai Amerika, bukan dari Saudi Arabia, bukan dari Mesir, bukan dari Makkah, bukan dari Madinah. Pesantren terbesar, terbanyak cabang, 160 negara, adalah dari Turki yang dulu pernah melarang Islam. Allahu Akbar. Jadi tepat apa yang dikatakan Pak Bupati. Angka ibu-ibu menuntut suami. Ustaz Somad katanya menuntut suami itu tidak boleh bergoncang tiang aras. Kalau ada istri menuntut suami, istri menuntut suami ke pengadilan tidak boleh kalau suaminya apa pula soman? Kalau suaminya soleh, suaminya soleh, suaminya baik, tahu-tahu istrinya nuntut. Bang, Kak, kita mau pulang mudik, mesti mobil baru. Kalau tidak, kutuntut ke pengadilan. Itu yang nggak boleh, bergoncang tiang aras. Tapi kalau suaminya pecandu narkoba, penjahat kelamin, dituntut bertobat nggak mau, silakan tuntut ke pengadilan. Nggak bergoncang tiang aras, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Jangan disenggol Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehebat apapun kejahatan orang politik,
mau menutup masjid, mau merusak Islam. Tapi kalau pesantren masih tegak berdiri, insya Allah syiar Islam akan tetap jaya di bumi Musi Banyu. Wa shalli ala sayyidina Muhammad. Gimana perasaan Ustadz Somad berada di pesantren Al-Ma'arif ini? Rasa saya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kalau boleh saya ungkapkan, boleh. Rasa saya sekarang nih macam wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa berhaji ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Di mana-mana kalau acara itu biasanya yang pakai peci merah itu saya sendiri. Sampai di pesantren Al-Ma'arif semuanya pakai peci merah. Mereka mau ngasih tahu, soalnya di mana-mana banyak orang, Ustadz Somad jadwalnya jangan terlalu banyak, nanti kalau Ustadz mati gimana? Di Al-Ma'arif mereka mau ngasih tahu, Ustadz mau mati, matilah, kami sudah siap menggantikan Ustadz. Seakan-akan itu yang mau mereka katakan ke saya. Ustadz pakai baju putih, kami pakai baju putih. Ustadz pakai peci merah, kami pakai peci merah. Tinggal kelebihan saya satu, sorban hitam. Ini tadi dikasih oleh Bapak Kiai Iskandar. Ini sorban, ini bukan sembarang sorban ini. Ini kainnya cuma ada di Musi Banyuasin, enggak ada di tempat lain. Apa nama kainnya? Babat Toman. Tapi dari tadi belum nampak ikan tomannya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mobil-mobil yang mahal-mahal, yang besar-besar, yang bermiliar-miliar, ini kalau mati dibawa apa tinggal? Rumah yang megah, yang cantik-cantik, kalau mati dibawa apa tinggal? Cincin, gelang, rantai, anting, kalau mati dibawa apa tinggal? Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, istri besar. Yang dibawa hanyalah amal soleh. Maka kalau mau melihat amal soleh itulah dia pesantren Al-Ma'arif. Inilah pesantren Al-Ma'arif, tanahnya, semennya, batu batanya, kerikilnya, itulah yang akan mengalir sesudah kita mati nanti insya Allah. Mudah-mudahan Abdul Somad tidak ikut pembebasan tanahnya, Abdul Somad tidak ikut peletakan batu pertamanya, Abdul Somad tidak ikut mengajar santrinya, Abdul Somad bukan bupati dan wali kota. Tapi pas giliran tanda tangan prasasti yang diminta, nama siapa yang tertulis di situ? Besar-besar tertulis Abdul Somad. Di samping Pak Bupati, saya diminta tanda tangan. Oh mas, udah kalian ambil fotonya tadi? Udah, kirim ke saya ya, biar tahu orang ini Abdul Somad ini bukan ece-ece. Dia di samping Pak Bupati tadi. Dulu waktu kita kecil, jangankan bupati, di samping lurah pun payah. Tapi di Musi Banyuasin bisa kita duduk, bisa kita tanda tangan bersama. 2025 Ustadz Somad tanda tangan, 2035, 2045, 2055, semua kita sudah dari atas tanah pindah ke dalam tanah.
Tapi nanti kalau anak saya datang jalan-jalan ke Musi Banyuasin, singgah dia ke pesantren Al-Ma'arif, ditengoknya tanda tangan, ini tanda tangan ayah saya dulu. Orang tak tahu siapa yang mewakafkan tanahnya, orang tak tahu siapa yang membangunnya. Yang tahu orang yang ada tanda. Lalu kemudian di akhirat kata malaikat, yang mewakafkan tanah masuk surga, amin. Yang mewakafkan kelas masuk surga, amin. Yang mewakafkan asrama masuk surga. Yang tanda tangan, dari bunyinya nampaknya nggak setuju mereka. Kalaupun nggak setuju, janganlah kuat-kuat kali, jaga juga lah perasaan saya. Saya cuman mau ngasih tahu orang Musi Banyuasin, ngasih tanah, ngasih semen, ngasih kerikil, ngasih besi, tapi dia tidak ingin tampil ke depan. Yang tampil ke depan adalah Ustadz Abdul Somad. Itu yang mau saya sampaikan. Nggak tahu saya mana yang ngasih kata sambutan, cuman 2 orang, pimpinan yayasan, Bapak Bupati. Padahal yang berkeringat-keringat yang masang tenda. Ada tadi protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang tenda. Enggak ada. Mereka tidak mau tampil ke depan. Maka saudaraku yang ada di balik tirai, yang ada di balik pentas, kalian yang sudah bersusah payah sehingga pesantren Al-Ma'arif ini berdiri, boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Diaminkan orang ini pula. Memang susah ngomong sama orang jujur ya. Musi Banyuasin penduduknya 720.000 orang sesuai dengan survei tahun 2024. Ustadz tahu dari mana? Dari Google. Ternyata orangnya jujur-jujur. Maka saya yakin bupati yang terpilih pun dipilih oleh orang jujur. Dari mana Ustadz tahu jujur? Tadi pas ku bilang, mudah-mudahan mungkin mereka lebih dulu masuk surga dari Ustadz Somad, diaminkan mereka. Apalah salahnya mereka pura-pura diam tadi untuk menjaga perasaan saya. Oh, jangan lama-lama, ketiak basah. Yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Mana ada saya mengada-ngada cakap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi yang pertama nanti masuk surga lewat dari pintu babus shadaqah, orang yang memberikan 1, 2, 3 batu bata hingga berdirilah kelas dan asrama. Kalau mereka sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selamat dari azab kubur. Kalau mereka masih hidup, mudah-mudahan sehat dan panjang umurnya insyaallah, amin ya rabbal. Saya Pak Ustadz bukan pejabat, bukan orang kaya. Saya perempuan wanita rumah tangga, istri seorang suami yang biasa-biasa saja Pak Ustadz. Masak 1 hari 1 kaleng susu, masukkan beras 1 genggam ke plastik. Masak malam, masukkan beras 1 genggam seplastik. Berarti kalau 30 hari berapa genggam? Ya tergantung sehari berapa kali. Dapat beras 5 kilo, dijual ke pasar, jadi duit. Duitnya serahkan, wakafkan, infakkan, sodakohkan. Beras yang dimakan busuk, baju hari raya lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang diwakafkan untuk kelas dan asrama, itulah yang kekal untuk bekal hari esok. Jelas? Yang paling bisa berbuat siapa? Berapa banyak orang-orang kaya di Musi Banyuasin ini?
yang sawahnya luas, yang sawitnya luas, yang getah karetnya luas. Kalau meninggal dunia, ada orang kaya mati bawa brondol, ada orang kaya mati bawa padi. Enggak ada. Yang dibawa kekal abadi hanyalah wakaf, infak, dan sedekah. Makanya yang paling enak beramal adalah pejabat-pejabat yang tanda tangannya sekali tanda tangan berdiri kelas dan asrama, sekali tanda tangan berdiri masjid dan musola. Kita doakan pemimpin kita adil dan amanah. Tapi Bapak Ibu jangan banyak minta nuntut ke bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Kenapa? Karena sekarang duit tidak selancar dulu. Namanya efisiensi. Jangan gara-gara kita tuntut terlalu banyak minta, akhirnya Bapak pemimpin, bupati, gubernur, wali kota merasa nggak enak, dikasihnya, akhirnya masuk penjara, ditangkap KPK. Mudah-mudahan diselamatkan Allah dari itu semua, insya Allah. Bapak Ibu sayang dengan bupati, wakil bupati, sayang dengan pejabat dan pemimpin kita. Doakan tiap malam supaya mereka adil dan amanah, selamat daripada perbuatan maksiat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita ini semua akan mati, betul? Orang kaya, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Banyak yang melapor ke saya, susah kali kami ini Pak Ustadz. Pejabat-pejabat jangan kuat-kuat. Polisi ada Pak Kapolres, berani ke nak tilang nanti ke. Tentara ada Pak Dandim. Astagfirullah. Ustadz, saya pun digitukan orang ini juga. Saya ceramah ada air mancur tuh biasa. Ada air mancur itu godaan yang luar biasa. Ini macam-macam nengok cincau sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab itu bukan neraka, azab itu bukan api, azab itu bukan sakit. Azab menurut bahasa Arab adalah al-man'u. Al-azabu lughatan al-man'u. Al-man'u artinya tercegah. Tercegah artinya enggak bisa. Itulah makna azab. Apa arti azab? Enggak bisa. Punya mobil, punya rumah, punya harta, tapi tidak bisa mengalir. Itu namanya azab. Enggak ada makanan, itu bukan azab. Enggak ada makanan bukan azab. Yang azab itu adalah makanannya ada, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Itu namanya azab. Pak, minum teh manis, diabetes meletus. Bu, makan gulai kambing, kolesterol. Om, makan emping melinjo. Itu banyak yang ngaku. Itu namanya azab. Begitu jugalah di akhirat nanti. Dulu ku kasih kau mobil mewah, ku kasih kau jabatan, ku kasih kau harta, tapi tidak bisa dinikmati. Itu namanya azab. Mobil bisa nggak dibawa mati? Bisa. Mobil apa? Mobil wakaf. Maka yang punya mobil nih awakaf kan lah. Tapi tadi mobil Ustadz mahal, itu berapa miliar? Itu mobil panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau selesai tabligh akbar ini jangan cuman euforia bangga sesaat. Gimana kemarin tabligh akbar di pesantren Al-Ma'arif? Terus udah gitu aja. Saya mau ada kelanjutannya. Setelah ini orang-orang kaya, banyak harta, kebun-kebun luas yang ada di Musi Banyuasin, datang ke pesantren Al-Ma'arif. Datang mereka, assalamualaikum Pak Kiai, ketua yayasan, mana asrama yang perlu dibangun, mana kelas yang belum selesai, mana dapur santri, mana rumah guru, mau bantu Pak? Enggak, nanya aja.
Saya dengar ceramah Ustadz Somad tadi di pesantren Al-Ma'arif. Kamu datang? Enggak, saya nonton streaming. Kata dia perlu tanah wakaf. Maka saya wakafkan itu tanah saya, Pak Ustadz. Saya tanah wakaf. Itu ada tanah yang hijau-hijau tuh, itu saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Bisa kita mewakafkan tanah orang lain? Saya nggak tahu di Musi Banyuasin ya. Kalau di kampung saya banyak sekali, banyak saya dapat tanah wakaf. Begitu saya cek di BPN, Badan Pertanahan Nasional, tumpang tindih 5 surat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan kemarin tuh ternyata bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah, itulah maka kuwakafkan ke Ustaz. Ditengoknya muka saya ini muka bermasalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya terjadi di tempat Ustaz Somad. Kalau di Musi Banyuasin ada terjadi macam itu? Enggak ada. Memang dulu pernah ada, tapi orang yang begitu udah mati semua. Ini yang hadir nih baik-baik, penghuni surga semua. Amin ya rabbal alamin. Nanti ketika akan masuk surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga bukan sendirian. Oh, jadi masuk surga itu enggak sendirian. Masuk surga tidak sendirian. Kenapa? Karena kalau masuk surga sendirian enggak ada lo, enggak rame besti. Mau Bapak masuk surga sendirian? Gak enak. Jangankan masuk surga, nonton bola aja gak enak sendirian. Manchester United sama Liverpool, masa kita nonton sendirian? Cobalah tonton sendirian, gol. Tapi kalau nonton rame-rame, gol. Begitulah indahnya kebersamaan. Betul? Zumara, masuk surga berjamaah. Maka nanti yang masuk surga ini nama jamaahnya Jamaah Al-Ma'arif. Yang pertama masuk adalah ketua yayasan. Masuk kalau jujur, insya Allah jujur semua baik-baik. Habis itu adalah orang yang kami bernazar dari 2022, siapapun bupati yang terpilih nanti menjadi bagian dari Al-Ma'arif dan dia akan tanda tangan. Rupanya yang dapat rezeki masuk surga bersama Al-Ma'arif itu adalah Bapak Bupati Musi Banyuasin sepasang, namanya Toharo. Dua-dua juga masuk istri, masuk surga, istrinya juga ikut. Bapak sama ibu dua-duanya masuk surga insya Allah, amin. Ibu kalau masuk surga mau nggak sama suaminya? Mau katanya kan. Bapak kalau masuk surga mau nggak sama istri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pernah nanya di tempat lain, ibu mau nggak masuk surga sama bapak? Mau. Kalau saya tanya, bapak mau nggak masuk surga sama ibu? Iya. Memang laki-laki selalu malu mengungkapkan isi hatinya. Makanya menurut survei lembaga survei Indonesia, 90% laki-laki di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Suami ibu pernah mengatakan I love you? Tidak. Itu berarti termasuk yang 90% tadi. Mereka tidak mengucapkan I love you kepada istrinya karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Tapi bukan yang di Musi Banyuasin. Kalau yang di sini ini baik-baik semua insyaallah. Pak, tadi waktu kutanya mau nggak masuk surga sama ibu, kenapa bapak nggak jawab? Gini Pak Ustadz ya, saya nanya balik sama Ustadz ya. Iya. Kita kalau masuk surga tuh dengan istri kita Pak Ustadz. Iya, saya bilang. Lama dia temenung. Kenapa bapak menung? Sedang di dunia aja aku udah nggak tahan Pak Ustadz. Kenapa bapak nggak tahan? Baru pergi sebentar aja ditanya pulang jam berapa, kunci motor mana, duit sawit mana, gaji mana. Saya bilang itu bukan istri Pak. Itu apa? Itu bidadari surga yang menyelamatkan bapak dari azab neraka.
Maka nanti pulang dari sini jangan lagi panggil biniku, jangan lagi panggil istriku, panggillah oh my angel. Setuju kok? Siap kalian? Kalian adalah malaikat penyelamatku. Betul? Laki-laki sangat bisa berbuat maksiat dan dosa, tapi tidak bisa melakukan itu semua. Kenapa? Karena duit dipegang istri. Ibu siap memegang duit mereka? Saya ini bukan jahat Pak Ustadz, aku nih bukan jahat Pak Ustadz, aku nih setia. Memang beda-beda tipis antara takut dengan setia. Ustaz Somad, ya. Gimana nanti suami yang takut istri kalau di akhirat? Suami yang terlalu takut sama istrinya, nanti di akhirat dia tidak kena azab kubur. Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat satu lagi, yang ini nggak usah kita azab. Kenapa? Karena udah azab kali waktu di dunia. Ku tengok lepas kali ketawa orang. Allah. Saya nggak bisa ngasih satu kelas Pak Ustadz. Satu kelas itu kan 100 juta. Saya duitnya nggak cukup. Jangan sendirian, pakai grup. Ini ada namanya grup jilbab pink. Nanti mintakan sama ketua yayasan, kami mau nyumbang satu kelas, tapi namanya nama kami. Namanya apa? Kelas jilbab pink. Setuju? Lengkap dengan gambarnya semua. Nanti orang jilbab pink itu semua fotonya gini. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kelas yang kedua nyusul. Datang yang satu lagi. Kalau jilbab pink bisa, kami juga bisa. Lalu apa? Kami buat lagi namanya di sampingnya, namanya kelas jilbab merah menyala abangku. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Datang satu lagi, bukan cuman kalian aja yang bisa, kami pun bisa. Kami mau buat kelas juga. Apa nama kelasnya? Namanya kelas jilbab es campur. Warnanya macam-macam. Itu ada komunitas jilbab hijau daun, ada hijau pucuk pisang, macam-macam. Mudah-mudahan semuanya warnanya apapun, yang penting pakai jilbab. Yang jilbab panjang sama jilbab pendek jangan kelahi. Ini jilbab panjang sama jilbab pendek kelahi. Jilbab pendek masuk neraka. Akhirnya berkelahi cakar-cakaran, yang ketawa yang nggak pakai jilbab. Untung aku nggak pakai jilbab. Coba kalau aku pakai jilbab, berkelahi sama mereka. Mudah-mudahan semuanya yang bercadar alhamdulillah, yang berjilbab alhamdulillah, yang belum berjilbab mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Sudah dikasih tahu enggak juga? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bisa Pak Ketua Yayasan, kalau komunitas ini datang mau nyumbang satu kelas di atas nama dia, boleh apa tak boleh? Boleh. Udah saya tanyakan. Nantilah, jangan sekarang ya, selesaikan dulu pengajian. Satu kelas namanya kelas polisi. Bisa atau tak bisa? Bisa. Datang Pak Kapolres, dikumpulkannya semua Kapolsek, dikumpulkannya semua Babin Kamtipmas. Kita buat kelas. Siap. Bisa atau tak bisa? Bisa. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih besi, mumpung masih jadi pejabat negara, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti udah pensiun barulah datang ke ceramah Ustaz Somad. Apa yang bisa kita buat Ustaz Somad? Bapak masih aktif. Inilah tanganku udah tua, udah begitu. Istighfar aja lah Pak, banyak-banyak baca Yasin Pak, malaikat maut udah dekat Pak. Mumpung pistol besi masih menyala, masih meletup, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Jangan nanti seragam sudah ditarik negara, pistol besi sudah ditarik negara, tinggal pistol air. Itu pun macet-macet, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati.
lupa saya ada santri. Ada kelas namanya kelas tentara, bisa apa tak bisa? Bapak dan Ramil memerintahkan Bapak dan Ramil memerintahkan siapa ya? Bapak dan Dim memerintahkan dan Ramil memerintahkan Babinsa memerintahkan semua, kita buat kelas. Siap. Berdiri atau tak berdiri kelas? Berdiri kelas. Itulah yang akan jadi kenangan. Ini dulu kelas ini siapa yang nyumbang? Ini waktu Bapak Fulan dulu jadi Kapolres di sini, ini sumbangannya. Ini kelas ini siapa yang buat? Ini dulu waktu Bapak Dandim Babinsa Babin Kamtipmas, ini yang dibuatnya. Itulah yang akan jadi kenangan sampai mati, mengalir sampai hari kiamat. Betul? Dulu waktu dia pejabat di sini, dia banyak punya kebun sawit Pak Ustadz. Mana kebun sawitnya? Habis diambil orang. Dulu waktu dia di sini banyak kebun karetnya Pak Ustadz. Mana kebun karetnya? Habis. Semuanya berubah atas nama orang lain. Surat tanah berganti nama, surat mobil berganti nama. Ada satu surat lagi yang paling menyakitkan berganti nama, surat nikah. Surat mobil STNK BPKB berganti nama, surat tanah, surat sawit, surat kebun, akte notaris, BPN, Badan Pertanahan Nasional ganti nama. Tapi yang paling menyakitkan surat nikah Bapak berganti nama. Mereka cuma nunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu surat nikah berganti nama dengan brownies, brondong manis. Tengoklah ketawa mereka yang lepas, Pak. Ibu, boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya, jangan marah ya. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas Pak. Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Apa maksud Ustadz Somad ngomong begini nih? Jangan lagi undang Pak Bupati, jangan undang Ustadz Somad itu lagi. Dia merusak kebersamaan kami. Itu Ustadz provokator. Saya bukan mau merusak kemesraan. Jangan gara-gara ini nanti pas buka puasa bapak bilang, adek teh manis abang mana? Buat sendiri. Tujuan saya adalah ingin mengingatkan bahwa hidup ini sementara. Yang kekal abadi hanyalah Pondok Pesantren Al-Ma'arif. Yayasan hilang, penceramah mati, pejabat berganti, tapi yang kekal abadi adalah amal-amal Islam. Ini baru pembahasan yang pertama, masalah harta. Yang kedua adalah masalah anak. Ibu siap memasukkan anaknya ke pesantren Al-Ma'arif? Anda takut anak Anda takut anak Anda takut anak Anda narkoba, takut anak Anda daftarkan segera ke pesantren Al-Ma'arif di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Daftarkan segera ke nomor berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Mudah-mudahan semuanya jadi anak yang soleh dan solehah. Yang santri dan santriwati angkat tangan. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah. Turunkan lagi tangan. Bapak ibu yang sudah menyerahkan anaknya ke Al-Ma'arif, malamnya tidur tenang. Karena kalau tidak, dia cek pintu kamar, tengok anak tidur, tutup pintu kamar, main game online, main judi online, main chat online. Tapi setelah anak di pesantren, saya tenang Pak Ustadz. Anak saya, keponakan saya wajib masuk pesantren. Kalau nggak mau masuk pesantren, saya pecat. Nggak ada tawar-menawar. Di luar sana, alamnya sangat keras. Harimaunya, singanya siap menerkam anak-anak kita. Tidak ada jalan lain. Kalau mau anak kita selamat, masukkan ke pondok pesantren. Minta satu anak yang megang kipas naik ke atas, naik sini, angkatkan dia Pak, naik ke atas.
Naik, jangan melompat. Naikkan Bang Banser. Ma ismuka? What is your name? Siapa namanya? Mu'is Arif Ramadan. Hah? Mu'is Arif Ramadan. Kuat sedikit. Mu'is Arif Ramadan. Mu'is Alif Ramadan. Alif berarti anak nomor 1. Adiknya Bata, Sajim, Hako, Dal, Zal. Mu'is Alif Ramadan. Kelas berapa sekarang Mu'is? Kelas 8. Kelas 8. Saya dulu sekolah cuma sampai kelas 6. Kita dulu sekolah cuma kelas 6 paling tinggi kan Pak? Orang ini sampai 8. Kelas 8 itu kelas 2 SMP ya. Ustadz mau dengar Mu'is baca surat pendek. Terserah pilih surat apa aja. Baca dengan suara yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau rendah pun nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Bangga tidak punya anak yang bisa jadi imam. Di depan 1000, 2000, 3000 orang dia tenang aja baca. Saya pernah anak KKN semester 6 disuruh bawa acara menggeletar tangan. As. Mudah-mudahan Ananda Mu'is jadi anak soleh. Jadi Bupati Musi Banyuasin. Nanti lama lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jauh rumahnya dari pesantren Al-Ma'arif. Dekat. Orang tua datang sebulan berapa kali? Enggak tahu. Duduk balik. Saya orangnya tidak mau basa-basi. Jangan santri pas didengar baca Quran tak berani. Kenapa dia berani baca Quran naik ke atas? Karena sudah terbiasa latihan muhadharah di depan orang banyak. Allah bisa karena biasa. Ibu, kalian mengandung anak ini 9 bulan 10 hari. Betul? Di Musi Banyuasin ngandung masih 9 bulan 10 hari. Apa jamaahnya? Ditanya malah ketawa pula. Soalnya di tempat lain udah 4 bulan aja. Nikah Januari, lahir Mei. Pas ditanya kok cepat kali? Ini edisi efisiensi Pak Ustaz. Gawat kita. Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan anak meregang nyawa, koyak dagingnya. Kalian kalau mau merasakan melahirkan, kalian merasakan melahirkan, pulang dari sini makan mangga telan bulat-bulat, besok keluarkan bulat-bulat, menjerit kalian di kamar mandi, robek daging kalian. Begitulah rasanya melahirkan. Jangan lawan emak kalian, jangan berkata kasar, bahagiakan orang tua. Betul Bu? Tapi sakitnya ibu melahirkan terbalaskan menengok anak pakai kain sarung, dibuka pintu kamarnya, rupanya dia sedang sholat tahajud malam. Sejuk rasa hati kita Bu. Betul Bu?
Masya Allah. Jam 2 malam terdengar dari balik kamar, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Siapa itu, Dek? Itu anak kita, Bang, tahajud di sebelah. Kita udah nikah 20 tahun, kau sembahyang subuh pun jam 8. Memang dasar kau. Kenapa anak kita itu baik? Karena aku solihah. Begitu dibuka kamar, tengok anak, rupanya TV belum mati. Bapaknya mesti baik, ibunya mesti baik. Apa kata Pak Bupati tadi dalam kata sambutan? Kenapa istrinya menuntut? Suaminya judi online, bininya tak tahan, tidak bisa dinasehati. Kalau bapaknya genderuwo, emaknya sundel bolong, nyi blorong, suster ngesot, anaknya tuyul. Maka bapaknya semuanya baik-baik semua, insya Allah, amin. Ibunya juga semua baik-baik, amin. Anaknya pun dimasukkan ke pesantren Al-Ma'arif, maka juga menjadi anak yang baik-baik semuanya, amin ya Rabbal. Ibu tahan berpisah dengan anak 6 tahun. Tahan. Enggak serentak bilang tahan. Pas saya bilang tahan, ada yang bilang tahan. Tahan. Saya sekolah di Medan, Sumatera Utara. Emak ayah saya di Riau. Dari Medan ke Riau naik bis 12 jam. Mereka menjenguk saya setahun sekali. Saya pergi ke Mesir 4 tahun tidak pernah pulang. Bukan karena saya serius belajar, tiket mahal. Berangkat ke Maroko 2 tahun nggak pernah pulang. Maka saya minta 10 jari 11 dengan kepala. Wahai bapak-bapak yang punya kekuasaan, yang punya harta, yang punya duit, anak-anak yang berprestasi, hafal Quran, bisa bahasa Arab, pakai tanda tangan, kirimkan anak ini ke Mesir untuk belajar supaya nanti pulang mensiarkan dakwah Islam. Setuju? Saya 4 tahun ke Mesir, nggak pernah seperak pun dikirim oleh bupati, gubernur, wali kota. Mana bupati, wali kota yang dulu di zaman saya itu? Mati. Coba kalau dikirimnya saya dulu ke Mesir, pasti dia dapat pahala amal jariah mengalir. 3 kali dia dapat pahala mengalir. Padahal kalau dia mau, bisa mengirim dengan APBD-nya. Kenapa Ustadz marah? Betul, ini bukan marah karena dendam, karena lapar. Sampai yang dimuliakan Allah. Iya, Ustaz nggak buat proposal, saya buat proposal kepada yang terhormat Bapak Bupati, kepada yang terhormat Bapak Gubernur, kepada yang terhormat DPRD. Aku Abdul Somad mau ke Mesir, tolong biaya, tolong tiket. Mak saya dipanggil ke kantor Basnas. Aku ke kantor Basnas, ya Mat, iyalah Mak. Balik dia, dibukanya lah, inilah dari Basnas untuk kau ke Mesir. Berapa Mak? 200.000 rupiah. Bisa disimpan untuk mengusir hantu jembalang tanah. Apa yang terjadi setelah 20 tahun? S1 saya 4 tahun di Mesir, nggak dapat beasiswa dari daerah, selesai juga. S2 di Maroko, selesai. S3 di Sudan, selesai. Tanpa bantuan siapapun, selesai. Kalau selesai, kata Allah, selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Maka kalau ada orang kaya, kalau ada pejabat, polisi dan tentara, anggota DPRD membantu para santri, dia bukan membantu santri, dia sedang membantu dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ceramah memang di Musi. Tunggu, jangan tepuk tangan lu, tunggu, masih lama. Saya memang ceramah di Musi Banyuasin, tapi yang mendengar ceramah saya ini kan bukan cuma orang Musi Banyuasin. Semua kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, presiden, semua mendengar